Anak kami 2 sudah kuliah, padahal mereka tidak pernah sekolah formal. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara mereka pada akhirnya memilih jurusan. Ya mungkin pertanyaan ini terkait apakah gimana, kan belajarnya random nih ya, sepanjang bayangannya gitu ya. Terus Ya, anak nanti homeschooling kan tidak terstruktur seperti anak sekolah. betul, Ya, kalau akademisnya kuat mungkin dan anak sebagainya. SMA sekarang sudah ada penjurusan atau gimana gitu Ya, ya. di PKBM juga ada penjurusan. Iya, iya sih. Tapi maksudnya kayaknya lebih pelajaran gitu kan. Terus gimana nih kalau anak homeschooling ketika mereka mau kuliah, apakah mereka pilih yang sesuai dengan minat ataukah mereka pilih yang paling gampang atau gimana gitu. Ya, lebar sih itunya ya. Tapi ya mungkin kita juga bisa bercermin dari proses-proses yang kita alami kan gitu ya. Sebelum masuk kita ngobrolin tentang anak-anak ya. Gitu Iya, ya. iya, Jadi iya, kalau kamu iya. sendiri gimana dulu? Aku dulu milih kuliah, aku dulu kuliahnya arsitektur di Universitas Indonesia. Kenapa akhirnya milih itu karena jadi waktu akhir masa SMA itu kan ada tes ya, ada tes kemampuan apa sih istilahnya Potensi akademik potensi ya? akademik dan kemudian ternyata hasilku itu bisa milih apa aja. Nah, jadi bingung kan? Jadi nggak ada, jadi tidak ada kecenderungan atau rujukan. Jadi semua alhamdulillah pas keluar nilainya bagus. Apa nggak tahu? Aku juga lupa kenapa. Tapi pokoknya aku bisa pilih apa aja gitu, terserah gitu. Jadi tidak ada kecenderungan pemilihan malah gitu. Tidak ada sebuah hal yang khusus yang sangat diminati atau sangat kuat gitu ya, iya. rata gitu ya. Jadi akhirnya jadi pilihan menuju arsitektur itu lebih karena waktu kelas 3 itu tuh ada mata pelajaran tentang bangun ruang dan aku paling suka itu pelajaran. Aku suka aja gitu dan kupikir kayaknya ini arsitek nih, apalagi waktu itu kebetulan kan ibu memang punya majalah arsitektur gitu, terus om tante itu bergeraknya juga kurang lebih di daerah-daerah situ, jadi ya itu sih alasannya. Jadi ada dukungan lingkungan keluarga di samping gitu ya, ada hal personal yang disukai gitu. Iya, dan kayaknya tuh itu waktu aku cari tahu kayaknya arsitektur itu dalam bayanganku dulu itu teknik gitu ya, tapi masih ada seni-seninya gitu. Kan masih belum terlalu. Soalnya kayak zaman dulu tuh kalau ditanya mau jadi arsitek itu masih jarang gitu kayaknya. Ya banyak, tergantung di mana orang bertanya. Tapi memang bahkan sampai sekarang pun kan kalau anak-anak remaja ditanya mau apa dan sebagainya kan memang ya, susah kan, nggak jelas kan gitu ya. Mau itu yang kemudian membuat orang-orang gimana ya cara memandu anak-anak gitu ya. Bagaimana sementara kita dulu kan juga sangat random gitu ya, memilih ya antara tahu nggak tahu, terus kemudian begitu sudah dikerjakan, dimasuk juga kemudian hubungannya sama pekerjaan apa juga seringkali kan tidak berkorelasi kan Iya, gitu. Jadi benar banget. seberapa penting memilih jurusan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, seberapa itu kan ya. Iya, jadi waktu sebenarnya pertanyaan ini datang, aku juga bingung juga jawabnya karena kemudian berkaca dari masalahnya kita dulu aja gitu tuh kayaknya kita juga bingung gitu ya. Jadi misalnya mau sekolah mau nggak sekolah sebenarnya tidak semua anak gitu ya kuliah dengan kesadaran. Ya, dan itu yang sering dikhawatirkan oleh orang tua. Semua orang tua kan biasanya sangat khawatir itu, sehingga biasanya didorong ke jurusan-jurusan yang secara ekonomi gitu dianggap bahwa ini prospek nih, menjanjikan dari sisi penghasilan, dari sisi karir dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang tidak memperhatikan apa yang menjadi kecenderungan anak-anak. Betul. Kalau aku sih dulu pengalaman personal aku dibiarkan sih dilepas sama orang tua, sama ibu gitu ya. Ya, aku suka matematika, ya di jurusan fisika kan, jurusan IPA. Terus sangat suka komputer gitu. Pada waktu itu karena pada waktu SMA ada lembaga kursus pertama di kotaku dan aku dapat beasiswa ya belajar programming lah. Dan merasa kayaknya ini nih. Wah, ini keren nih, cakep nih, gitu, bisa nih. Sehingga betul-betul merasa suka dengan dunia komputer. Sehingga ketika pilihan ujian masuk perguruan tingginya, ya aku pilih komputer, satu di ITB, teknik informatika, dan yang kedua UGM, teknik komputer. Ya udah nggak ada pilihan, setelah itu juga nggak ikut tes lain-lain, sementara teman-teman ikut tes STAN dan swasta udah nggak pilihan lah karena dari sisi budget nggak ada.
Jadi ya betul-betul menggantungkan terima di ITB atau keterima di UGM gitu. Kalau nggak tahu. Gitu. Iya, iya, iya. Ya kriterianya berdasarkan merasa kuat di sana. Walaupun ternyata ketika sudah masuk ke dalam ada realitas lain yang terjadi, itu kan yang kemudian bahwa yang kita anggap kuat ternyata tidak cukup kuat. Apa yang kita bayangkan jurusan yang cocok dengan kita, kelihatannya hampir semua mahasiswa di semester 4, 5 gitu ya, merasa aku kayaknya salah jurusan. Karena itu sudah mulai masuk materi-materi yang berat. Iya, atau juga mungkin apa ya, yang aku rasakan sih waktu SMA tuh nggak kebayang kuliah ya, tidak ada rasa itu. Aku nggak tahu ya anak SMA sekarang ya, tapi rasanya sih waktu aku dulu SMA tuh bener-bener kayak memang nggak disiapkan untuk kuliah sih. Jadi tidak ada tuh kecenderungan kemudian yang membuat kita menjadi berpikir gitu ya, abis ini mau ngapain gitu. Iya, dibiarin aja semua jadi pilihan masing-masing gitu ya. Tidak ada sebuah arahan bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara memilih tentang kuliah, jurusan dan sebagainya. Ya kayaknya dari yang tes akademik itu dan kemudian berangkat dari situ mulainya. Tapi tes akademik itu adanya di belakang gitu kan. Ya memang selalu begitu kan. Ya, karena sekolah itu ya yang penting ya pelajarannya bisa dikuasai, dapat nilai bagus, itu kan yang jadi. Iya. Maksudnya andai kalau dia ditaruhnya agak lebih ke depan gitu, kita bisa ngobrol tentang itu kan gitu. Enggak tahu juga sih. Iya, karena sebenarnya kalau dari sisi anak-anak sekarang, kalau jalur undangan kan sebetulnya sudah disiapkan. Sejak awal ya? Sejak awal dalam artian bahwa nilainya diambil dari nilai tahun kelas 10 dan 11 ya gitu ya. Sehingga anak-anak sih mestinya sudah punya kesadaran. Walaupun juga nggak tahu juga gitu apakah memilih yang penting itu jurusan susah, itu jurusan keren, atau yang penting perguruan tingginya gitu. Karena itu bagian dari dinamika di lapangan ya gitu. Nah, kita kan anaknya nggak sekolah gitu ya. Kan kita punya pengalaman yang berbeda dengan anak-anak kita. Betul. Ya, dan ini sering menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau yang sekolah aja bingung, apalagi kalau nggak sekolah gitu. Bisa iya, bisa enggak. Karena sebenarnya kesempatannya anak-anak yang nggak sekolah ini, mereka bisa punya kesempatan untuk fokus. Betul. Sehingga lebih jelas gitu, oke mau kemana, mau ngapain dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang fokus ini seringkali arahnya bukan kuliah, ya kan? Iya, betul. Arahnya ke vokasi, arahnya ke sport, arahnya ke dunia seni. Iya, gitu banyak kan? sekali teman-teman yang kemudian keluarga-keluarga homeschooling yang anaknya sudah remaja saat ini itu yang sejak mungkin usia SMP itu tuh kayak udah jelas gitu ya bentuknya, maunya, minatnya, sukanya apa. Dan sebagian besar yang jelas itu memang hal-hal yang bukan ujungnya kuliah gitu. Ya, karena sebenarnya kuliah itu kan tempat mendapatkan keahlian, pengetahuan di level advance yang disiapkan untuk masuk ke dunia profesional. Itu yang berbeda dengan SMA yang semuanya standar karena memang pendidikan dasar. Iya, betul. Sehingga sementara itu ya, ketika anak-anak homeschooling, anak-anak kan sudah punya kesempatan untuk mengasah keahlian-keahlian itu sejak lebih muda. Betul. SMP, SMA, anak-anak yang senang desain ya udah memang eksplorasi desain, bahkan kemudian mencoba berkarya, bikin studio, bekerja freelance dan sebagainya. Anak-anak yang suka sport juga menguji dirinya kan, apakah memang dia memang cukup kuat di dalam sport itu, cukup ahli sehingga kemudian akhirnya mau menekuni dunia sport itu sebagai dunia profesionalnya. Punya waktu cukup banyak untuk mendalam di usia muda karena tidak sekolah. Gitu kan? Ini yang berbeda dengan anak-anak sekolah yang sampai SMA itu masih disiapkan dengan pendidikan dasar yang relatif sama. Betul. Nah, memang kemudian tantangannya adalah ketika anak-anak SMA mereka berada dalam dilema gitu ya, ini mau kuliah atau enggak. Itu kan juga terjadi dalam konteks anak-anak kita gitu ya. Ya walaupun anak pertama kami dan anak kedua itu sebenarnya cukup punya pengalaman dalam proses homeschoolingnya yang bisa jadi sebenarnya membuat mereka harusnya nggak perlu kuliah ya. Nggak kuliah nggak apa-apa. Ya, jadi anak pertama itu dia sudah dia kebetulan senang macam-macam dan kemudian dari SMA itu udah magang
ke aneka ibaratnya pernah ikut macam-macam kompetisi, pernah magang di beragam tempat gitu ya. Yang sebenarnya sempat kami merasa kayaknya nih anak nggak bakal kuliah nih, bisa-bisa dia nemplok aja di salah satu tempat yang dia pernah magang, karena dia pernah magang di media, dia pernah magang di perusahaan teknologi, bahkan dia pernah magang di sekolah gitu kan ibaratnya gitu. Jadi dia tuh pernah magang di beragam bentuk gitu ya, dan kelihatannya dia menikmati gitu. Anak pertama ini tipe otodidak, sehingga walaupun dari sisi proses dia tidak belajar terstruktur gitu ya, tetapi dia bisa cepat dapat, terus kemudian bisa beradaptasi dan kemudian bisa menjadi skill. Itu yang kemudian memberinya kesempatan-kesempatan magang, dan magangnya pun beberapa magang, ada magang yang kemudian dia belajar ya, tapi ada juga magang yang memang kemudian terlibat dalam pekerjaan dan kemudian dibayar. Seperti kasus magang di dunia teknologi gitu ya, data science itu dia mengolah data, terlibat dan sebagainya, dan kemudian ditawari kerja. Nah, untuk anak ini pilihannya kan kemudian lanjut kerja gitu ya, atau kemudian kuliah gitu ya. Ini yang kemudian sempat menjadi diskusi kami bersama. Kalau dari sisi sudut pandang sebagai orang tua, kami melihat bahwa pintunya sebetulnya sudah terbuka nih kalau mau masuk di jalur profesional. Tapi pertanyaannya juga memang kalau di dunia profesional start dari tanpa ijazah S1 dari gitu ya, magang. Dari magang, seberapa dia bisa jauh gitu ya. Seberapa dia penghargaan terhadap dia sebagai seorang profesional. Ya tentu saja akan banyak variabel yang lain ya, seberapa mungkin kemudian dia ikut pelatihan lagi dan sebagainya. Jadi jalurnya bisa jalur pelatihan yang lebih spesifik ya, bekerja sambil berlatih dan sebagainya, ambil sertifikasi dan sebagainya, atau kemudian jalur kuliah. Nah, jalur kuliah ini kan jalur yang lebih umum, dan ternyata anaknya malah pengen kuliah gitu ya. Dan waktu pada akhirnya pengen kuliah pun juga kami sempat agak bingung ketika kemudian aku maunya kuliahnya filsafat. Nah, padahal dia magangnya teknologi, terus dia ininya media. Jadi tiba-tiba di akhir masa SMA-nya itu dia sangat tertarik dengan filsafat, sampai pengen kuliah filsafat. Karena dia terlibat dalam komunitas-komunitas filsafat, ikut diskusi-diskusinya dan sebagainya. Tapi maksudnya itu adalah sebuah hal yang kemudian di ujung masa dia SMA gitu ya, gitu. Yeah. Jadi ada beberapa pilihan pada waktu itu yang kemudian dieksplorasi, mau filsafat, mau psikologi, mau ekonomi, karena dia merasa aku butuh gambar besar, melihat sebuah hal gitu ya. Dan akhirnya kan pilihannya di ekonomi gitu ya, di ekonomi, dan kemudian dia ikut bimbel dan kemudian ya alhamdulillah keterima di Fakultas Ekonomi UI gitu ya. Itu jadi proses pemilihannya didasarkan pada kebutuhan dia. Nah, di dalam gimana? Di dalam ya bisa mengikuti, tidak ada masalah, tapi memang ada kondisi eksternal yang terjadi, masa pandemi dan sebagainya, yang membuat ya terjadi dinamika yang tidak seperti harapan dia gitu ya. Tadinya bisa nongkrong main, berjejaring gitu ya. Dan kemudian nggak terjadi karena pandemi. Semuanya online karena pandemi. Ya itu sih pembicaraan yang lain lagi ya. Itu sih terkait tentang bagaimana dia ketika masa kuliah. Tapi yang pasti ketika kemudian pada akhirnya dia memilih jurusannya itu yang dia tekuni saat ini, yaitu ekonomi, itu betul-betul memang dia kayak memang karena ternyata dia seneng diskusi gambar besar itu ya. Pada akhirnya dia mengkristalkan itu gitu ya Mas. Dan di proses ini peran kami sebagai orang tua ya apapun lah yang jadi pilihannya, karena kami melihat bahwa ya kalau mau masuk dunia profesi dan sebagainya pintunya sih macam-macam, pintunya banyak lah gitu ya. Jadi tidak terlalu khawatir, yang penting ya kamu merasa kekuatanmu di sana dan kamu bisa bertahan, kamu bisa mengasah kapasitasmu, pintu profesi, pintu ke dunia profesional itu banyak.
Ya, lain lagi anak kedua. Anak kedua ini juga tadinya kami pikir nggak akan kuliah ya, karena dia di usia SMA dia bikin bisnis kelas menggambar untuk anak-anak, dan itu muridnya udah banyak sekali gitu, dan saya pribadi melihat, wah ini kayaknya dia bakal lanjut ini terus nih, berkembang jadi ini, jadi bisnis dia, dan pokoknya kayak udah pas gitu. Ternyata kemudian ngobrol-ngobrol bapaknya sih sebenarnya yang mendorong. Dan saya juga tadinya mungkin nggak tertarik kuliah, tapi bapaknya mendorong, memberikan perspektif lain gitu ya, apakah anaknya mau kuliah atau enggak. Nah ini kan berbeda sama yang anak pertama. Yang anak pertama itu Mas Ahar nggak dorong kan? Enggak, itu maunya dia. Saya sih malah bayangan saya idealnya pengennya adalah udah masuk profesional, ya kemudian ada tawaran kerja di Jepang segala kan, yang kemudian udah ambil aja ke sana gitu itunya, terus ya kalau mau sertifikasi kejar keahlian yang spesifik gitu ya. Tapi ternyata anaknya pengen kuliah. Nah ini kebalikan, anaknya kayaknya nggak terlalu berminat kuliah, bapaknya yang pengen. Iya, obrolan sebenarnya sih bukan tentang kuliah. Obrolan sebenarnya itu tentang pengalaman hidup. Jadi saya waktu itu ngobrol sama dia bahwa anak kedua ya, dia kamu udah punya bisnis, kamu sudah bareng sama bapak sama ibu sekian tahun, gitu. Maka proses yang penting sebelum kamu benar-benar dewasa dan keluar dari rumah adalah kamu punya kesempatan belajar di luar bapak sama ibu. Ya, itu poin penting. Modelnya mau project, kamu magang di tempat yang lain, mau apalah tinggal dan sebagainya, live in dimanapun gitu ya, terus kemudian mau kuliah dan sebagainya, terserah gitu ya. Nah, tapi yang paling dikenal di masyarakat adalah kuliah. Kalau kuliah kamu di luar, keluar dari rumah, belajar ngambil keputusan, kamu main, kamu berteman, ya, dan kamu belajar survive di luar gitu ya. Jurusannya ya idealnya sesuai dengan minatmu, tapi kuliahnya sendiri bisa memberikan pengalaman yang besar buat kamu. Iya, jadi ini berbeda lagi. Ternyata di anak kedua justru bapaknya yang mendorong kemudian untuk anaknya bisa eksplorasi di luar dari yang selama ini terjadi, yaitu di dalam keluarga. Dan anaknya mengambil, anaknya menerima, anaknya mengolah sampai akhirnya dia mencari tahu gitu kira-kira jurusan apa yang dekat dengan apa yang dia sukai. Dan karena anaknya suka sejarah, anaknya suka seni, anaknya suka budaya, akhirnya kemudian ya dia memilih jurusan yang saat ini dia pilih gitu ya. Diskusinya pada waktu itu tentang aku ini anak internet. Ya, aku anak internet, aku anak global gitu. Yang kayaknya paparannya itu selalu budaya global, Amerika, Jepang, Korea dan sebagainya, Eropa dan sebagainya. Aku lebih tahu itu dibandingkan tahu tentang Indonesia gitu ya. Karena itu yang selalu terpapar di depanku, lagu, film, apapun lah ya, hal yang terkait dengan budaya. Nah, aku pengen menguatkan diriku gitu di area itu. Terus kuliah apa yang enak ya, kuliah apa yang cocok ya. Itu yang sempat kemudian menjadi diskusi kami. Jadi kami eksplorasi mulai pertama sastra. Apakah mungkin sastra gitu ya, sastra Indonesia maupun sastra luar. Lihat sastra yang kelihatannya cocok di UGM. Ya, terus ya saya temani anak kami kedua itu untuk melihat kurikulumnya. Ya, kurikulumnya apa? Oh, ternyata di sastra Indonesia, sastra Nusantara itu sangat cenderung pada Jawa. Wah, dia sebentar, aduh aku kalau Jawa, berangkatnya dari Jawa, aku tidak menguasai gitu ya, budaya Jawa, bahasa Jawa, dan bukan itu gitu ya. Sehingga kemudian lari lagi, cek lagi apa ya, oke mungkin apakah sosiologi, apakah antropologi budaya, antropologi juga macam-macam kan gitu ya. Sampai akhirnya mengkristal di antropologi. Gitu. Antropologi itu kemudian ada pilihan Jakarta, gitu ya, UI, UGM, dan Udayana di Bali gitu ya. Dan kemudian dia lihat kurikulumnya, dia cek, intinya salah satu poinnya dia adalah aku nggak mau di Jakarta. Karena sebagai anak kecil yang pernah besar di Jakarta, aku mau lihat dunia yang lain di luar Jakarta. Akhirnya kan pilihannya adalah UGM atau ke Denpasar, ke Bali gitu. Dan ternyata dia diterima di UGM. Jadi proses utamanya dua gitu kalau buat anak kedua ini. Yang pertama adalah terkait dengan memang dorongan dari kami untuk dia mengeksplorasi dunia di luar. Yang kedua adalah dia mencari kedekatan dengan hal-hal yang dia minati. Nah, pola berpikir ini nih yang penting. Jadi
Aku juga baru sadar ya ketika kemudian menemani proses anak pertama, anak kedua gitu ya, tentang mereka kuliah gitu ya. Baru menyadari bahwa sebenarnya kuliah itu emang nggak boleh ikut-ikutan. Ya maksudnya kan gini ya, waktu aku SMA, rasanya tuh banyak juga teman-teman yang kemudian mau kuliah di kuliah A karena temennya kuliah A. Kamu kuliah apa? Gitu ya. Jadi kalau pas lagi Aku bilang mau ikut kamu apa gitu. Jadi kayaknya kuliah itu jadi ngikutin teman kita atau siapa gitu, atau apa yang kemudian bukan menggali dari kita sendiri gitu loh. Iya, kuliah itu kan sebenarnya kelanjutan dari SMA. Kalau SMA mau tidak mau harus kuliah karena sebetulnya anak SMA itu nggak punya skill apa-apa gitu kan. Nah, jadi semuanya masih sangat basic gitu ya. Nah, di kuliah itu kan ekspektasinya adalah yang pertama adalah mengasah keahlian. Pertanyaannya adalah keahlian apa yang ingin diasah. Dan itu paling ideal adalah berbasis pada kekuatan. Ya, kekuatan anak-anak gitu. Gimana cara taunya? Lihat nilai yang bagus apa. Ya, salah satu tes potensi akademik itu lumayan untuk mengenali karakter-karakter perkuliahan, pekerjaan yang disukai gitu, yang menjadi preferensi dari anak-anak kita. Gitu. Iya, kadang-kadang kan juga kalau sekarang tuh karena kita lagi ada perkembangan teknologi banget ya, ada juga yang kemudian pengen kuliah bukan juga karena minatnya, tapi karena kelihatannya ini nih yang masa depan gitu. Itu kan, ya nggak sih? Nggak apa-apa juga. Ya kan? Kuncinya kan sebetulnya di kapasitas ya. Dalam artian dunia masa depan ini nggak terprediksi sebenarnya, karena banyak sekali perubahan-perubahan yang sifatnya cukup radikal gitu ya, dan substantif lah, yang kemudian tiba-tiba ada penemuan teknologi baru yang terakhir misalkan artificial intelligence, walaupun sejak zaman aku kuliah itu sudah dipelajari, tetapi kan lompatannya baru terjadi beberapa waktu terakhir, dan itu menciptakan riak yang cukup besar ke berbagai industri. Nah, tapi yang penting kalau menurut aku sih kekuatan ya. Disesuaikan dengan masa depan nggak apa-apa, bagus lah itu, dalam artian melihat ini trennya kemana, aspek apa yang akan menonjol, karena kalau aspek yang menonjol banyak dibutuhkan itu kan berarti marketnya besar, berarti kebutuhan keahliannya besar dan peluang untuk pengembangan dirinya juga menjadi besar. Iya, juga mungkin sebaliknya ya, karena kan juga ada profesi-profesi yang kalau kita suka baca, ini profesi-profesi yang di masa depan sepertinya sudah tidak terlalu menjanjikan gitu. Nah, itu kan juga mungkin menjadi bahan pertimbangan kan. Iya. Gitu. Tapi balik lagi sebenarnya kuncinya di kekuatan kita, karena sangat bisa jadi ada profesi-profesi yang sepertinya sudah redup, tetapi kalau kita secara personal, secara industri mungkin turun. Ya, tetapi pada akhirnya kan bukan hanya industri, tetapi juga kualitas personal kita yang kemudian bisa mengolahnya, itu bisa menjadi cerita yang berbeda gitu ya. Iya, jadi memang kekuatan sih ya sebenarnya yang perlu kemudian kita sebagai orang tua lihat di anak-anak dan kemudian diajak ngobrol, dieksplorasi itu kekuatan mereka apa yang mereka sukai yang membuat mereka bisa bertahan di sana walaupun di masa sulit gitu kan. Ya, karena misalkan banyak sekali orang tua yang selalu mendorong anaknya bisnis, mendorong anaknya ekonomi, yang sebenarnya anaknya mungkin nggak terlalu sementara anaknya into art gitu ya. Yang kemudian kalau art terus kamu mau jadi apa gitu ya. Padahal ketika di zaman sekarang art itu adalah seni, visual, macam-macam itu adalah bagian dari dunia yang banyak diakses, banyak dibutuhkan ketika bergabung dengan teknologi kan gitu. Jadi ruang bermain itu luas sebenarnya gitu ya, bukan hanya di bisnis, bukan hanya di teknologi, bukan hanya ya, tinggal bagaimana kemudian minat itu dipadukan dengan hal-hal yang kekinian. Itu yang kemudian menjadi tantangan buat anak-anak. Iya, tantangannya memang adalah menggali kekuatan anak, bukan hanya sekedar dari tes juga, walaupun tes juga mungkin membantu ya, tes potensi akademik, tapi ngobrol banyak dengan anak ya. Ngobrol dengan anak, ya anak-anak juga dorong ngobrol dengan teman-temannya, ngobrol dengan om, tante, jaringan dan sebagainya untuk melihat perspektif tentang dunia masa depan, dunia kerja, dunia yang luas itu yang kemudian sangat bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, sementara kita sebagai orang tua jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu kaku melihat jurusan, karena kalau kita bicara tentang dunia kerja dan sebagainya, kadang-kadang nggak berhubungan juga. Kadang-kadang nggak berhubungan. Dalam pengalaman kami gitu ya, kami bekerja tidak di dunia yang kami kuliah dulu gitu ya. Saya kuliah teknologi, habis itu melanjutkan kuliah keuangan, sempat kerja di dunia keuangan sebentar, terus kemudian terjun di dunia sosial, terjun di dunia pendidikan yang ya
tidak berhubungan gitu. Tapi yang saya dapatkan apa dari perkuliahan itu adalah common sense, cara berpikir, ya, etos kerja gitu ya. Pada waktu itu kan menyelesaikan tugas, begadang, bekerja sama dengan teman, ya, dan menyelesaikan skripsi dan sebagainya, itu kan nggak gampang. Dan itu yang kemudian membangun otot, membangun etos kerja yang terpakai di dunia apapun. Gitu. Jadi kuliah satu hal, jurusan itu satu hal, tapi jangan lupa bahwa ya variasi perjalanan kehidupan ini sangat sangat luas. Kalau untuk homeschooler sendiri, untuk bisa kuliah tentu saja syaratnya harus mempunyai ijazah paket C. Kita udah bahaskan tentang itu di legalitas. Jadi buat teman-teman yang baru, yang kemudian, terus kalau anak homeschooling gimana kalau mau kuliah? Ya sama seperti anak sekolah. Anak sekolah itu punya ijazah SMA, anak homeschooling punya ijazah paket C. Kami sudah ada videonya terkait dengan legalitas. Nah, dan ijazah paket C itu sama, setara, itu berarti ya udah nggak ada ditanya lagi. Dan ketika kuliah udah nggak kelihatan apakah anak itu dulunya sekolah formal ataupun non formal ataupun informal. Nah, gitu. pada waktu homeschooling jangan lupa disiapkan kapasitasnya, gitu ya. Kalau memang mau kuliah, gitu ya, ya siapkan. Kalau dulu di kami persiapan basicnya itu 2. Satu, aspek logika. Anak-anak itu belajar matematika, suka nggak suka itu bagian yang memang secara selapis demi selapis dari bangun, mereka kecil. kami wajibkan dan kemudian kami dampingi, gitu ya, anak-anak belajar matematika. Dan yang kedua adalah belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris. Itu 2 aspek yang kemudian membangun logika dan kecerdasan bahasa anak-anak, sehingga ketika masuk mempelajari konten-konten yang lain mereka lebih bisa melakukannya. Betul, gitu. Jadi memang kita praktisi homeschooling perlu menyiapkan landasan ya untuk anak-anak yang tadinya memang betul ketika homeschooling tuh belajarnya random, terus kemudian belajarnya mungkin bukan melulu akademis gitu ya, untuk kemudian bisa masuk ke dunia kuliah. Tapi di dalam pengalaman kami melihat juga teman-teman praktisi homeschooling lain, kalau memang anaknya mau kuliah, memang itu maunya dia dan dia kemudian menunjukkan minat ke sana, itu biasanya tidak punya masalah ya. Gitu. Jadi baik dari sisi sosialisasinya, baik dari sisi kemudian dia beradaptasi dengan materi-materi di sekolah, di kuliah, bahkan mungkin lebih semangat karena kayak baru pertama kali nih disuapin dan mereka semangat gitu. Nah, jadi jangan khawatir di titik itunya gitu. Jadi PR-nya sekali lagi jangan belajarnya mendadak pada waktu SMA, tapi ya sedikit-sedikit. Ya anak-anak juga perlu tahu bahwa dunia ini bukan hanya tentang yang disukai. Betul. Ya, Mereka ada titik-titik tapi di ada mana hal-hal yang strategis, hal-hal yang memang harus dilakukan walaupun tidak suka. Itu anak-anak juga perlu menyadari sebagai bagian dari kehidupan. Jadi belajar itu penting, mengasah itu penting, bukan hanya yang betul-betul dia mau gitu ya. Itu. Kemudian ya kenali kekuatannya di mana, eksplorasi jurusan, eksplorasi dengan diskusi sana sini dan sebagainya. Kalau mau cari alat bantu, cari tes psikologi terkait dengan potensi akademik dan sebagainya. Kemudian ya ngobrol, ya lihatlah apa yang ada di keluarga, kekuatan. Mungkin itu bisa menjadi ide-ide menarik terkait dengan perkuliahan. Iya, main, ketemu sama om siapa, tante siapa, atau siapa yang punya profesi-profesi yang berbeda gitu ya. Supaya kebayang, kalau misalkan kita tertarik, oh aku suka sama dunia animasi. Coba ngobrol ketemu sama saudara, jaringan yang bekerja di dunia itu, bener nggak? Cocok nggak dengan bayangan kita? Apa tantangannya, apa asiknya? Sehingga kemudian mau nggak kita nanti hidup di sana, berjuang di sana dan sebagainya. Karena sekali lagi kadang-kadang yang dibayangkan oleh anak-anak itu cuma enaknya doang. Betul. Gitu ya. Mereka tidak tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang lain. Maka ya ngobrol itu penting, diskusi dengan profesional itu penting sehingga mereka tahu apa asiknya, tetapi juga sekaligus tahu juga apa tantangan-tantangan yang perlu mereka siapkan. Iya, dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita praktisi homeschooling ketika kemudian anaknya pengen kuliah. Maksudnya gini loh, ketika kemudian menjelang masuk usia SMA atau di usia SMA, itu kemudian anak menunjukkan kayak aku mau kuliah, maka kita punya cukup banyak waktu untuk mengajak anak bereksplorasi, tidak hanya pada jurusan yang dia mau, tapi berjumpa dengan orang yang ada di profesi
itu gitu. Kita bisa secara nyicil nih, oh mempertemukan anak dengan ini, syukur-syukur ada momen magang sehingga dia magang yang kemudian dia tahu bener nih, oh ya bener nih cocok atau oh enggak. Jadi ini kekuatan kalau buat saya gitu loh, dimana kemudian anak jadi paling nggak punya bayangan gitu yang kemudian wah menarik juga nih ya kalau kemudian beneran nih aku mau ini, itu idealnya seperti itu. Iya. Terus satu yang aku juga coba terapkan pada anak kedua itu adalah kalau udah kelihatan jurusan-jurusan ditaksir, perguruan tinggi yang ditaksir, lihat kurikulumnya. Nah, itu sebuah hal yang mungkin di zaman kita dulu, saya nggak yakin teman-teman di sini waktu mau kuliah ngebedah itu kurikulum bakal belajar apa gitu ya. Supaya lebih tahu detailnya. Nah. Gitu ya. Ini nanti mau belajar apa sih? Terus kemudian googling cari informasi mata kuliah ini isinya apa, tentang apa dan sebagainya. Sekarang sudah sangat memungkinkan itu terjadi ya. Sehingga anak-anak itu kuliah dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi ikut-ikutan, cuma pengen. Tapi dia memang dengan kesadaran bahwa ini memang jurusan yang dia mau. Nah, anak kedua kami itu waktu kemarin kami tanya, gimana? Asik nggak? Dan dia bilang, kayaknya bener. Aku pilih ini bener. Ini aku banget. Skill-skill yang dipakai di sini tuh skillnya aku. Apa kekuatan yang aku suka itu ada di sini. Kita lega banget langsung ya. Iya. Gitu.